Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita sudah sampai pada pertemuan ke-12. Tetap semangat untuk belajar online dengan segala keterbatasan yang kita miliki. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai anggaran, perencanaan, dan pengendalian. Nah, sebenarnya anggaran ini nanti kalian akan menempuh mata kuliah tersendiri mengenai penganggaran. Sehingga yang saya jelaskan pada hari ini hanyalah dasar-dasar atau sedikit pengantar tentang penganggaran. Langsung saja kita masuk pada pembahasan materi hari ini. Lebih dahulu akan saya bahas tentang pengertian-pengertian. Yang pertama adalah perencanaan. Apa itu perencanaan? Perencanaan adalah pandangan ke depan untuk melihat tindakan apa yang seharusnya dilakukan agar dapat mewujudkan tujuan-tujuan tertentu. Perencanaan di dalam sebuah perusahaan bisa dibagi menjadi dua, yaitu perencanaan jangka panjang dan perencanaan jangka pendek. Kalau perencanaan jangka panjang adalah suatu rencana yang disusun oleh sebuah perusahaan lebih dari 1 tahun periode. Perencanaan jangka panjang disebut juga dengan perencanaan strategis. Sedangkan perencanaan jangka pendek adalah suatu rencana yang disusun oleh sebuah perusahaan maksimal 1 tahun. Itu rencana jangka pendek. Dan rencana jangka pendek ini tentu akan menunjang tercapainya rencana atau tujuan-tujuan jangka panjang. Nah, untuk menyusun rencana-rencana ini biasanya akan kita implementasikan dalam sebuah kegiatan-kegiatan dan di dalam suatu perusahaan. Nah, tentu kegiatan-kegiatan ini pasti akan mengeluarkan nominal atau nilai kuantitatif tertentu. Inilah yang kita namakan sebagai anggaran. Ya. Jadi, anggaran adalah suatu rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif yang diukur dalam satuan moneter standar dan satuan ukuran yang lain yang mencakup jangka waktu 1 tahun. Nah, jadi ketika perusahaan membuat rencana kegiatan apa saja yang harus dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun, maka akan muncul yang namanya anggaran. Jadi, anggaran ini merupakan salah satu unsur dari perencanaan. Tadi, misalkan perusahaan ingin memperluas daerah pemasaran. Untuk memperluas daerah pemasaran, maka maka penjualan berapa unit yang harus dilakukan. Nah, ini bisa kita tuangkan dalam bentuk kuantitatif. Untuk menargetkan penjualan tersebut, berapa berarti barang yang harus kita produksi. Nah, itu yang kita namakan sebagai anggaran. Dan yang terakhir ada namanya pengendalian. Pengendalian adalah melihat ke belakang, menentukan apa yang sebenarnya telah terjadi, dan membandingkan dengan hasil yang direncanakan sebelumnya. Perbandingan ini dapat digunakan untuk menyesuaikan anggaran, yaitu melihat ke masa depan lagi. Jadi, setelah
perusahaan di sini membuat sebuah perencanaan dan anggaran di awal periode, ya, anggaran untuk 1 tahun ke depan. Nah, selama berjalan, misalkan pada akhir periode dilihat apakah anggaran dan perencanaan sudah berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Ketika perencanaan dan anggaran tidak bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan, maka perlu adanya evaluasi. Ada kendala apa yang dihadapi oleh perusahaan? Ada permasalahan apa yang dihadapi oleh perusahaan? Nah, ini akan kita perbaiki, dijadikan bahan evaluasi, dicarikan solusi untuk menyusun perencanaan tahun depannya. Begitupun ketika perencanaan dan anggaran sudah bisa berjalan sesuai dengan harapan, juga perlu dilakukan evaluasi. Evaluasi di sini manfaatnya untuk mempertahankan dan bahkan kalau bisa meningkatkan kinerjanya. Seperti itu. Kita langsung masuk ke pembahasan yang selanjutnya. Pembahasan ini mengenai lalu apa manfaat dari anggaran. Anggaran memiliki manfaat yang pertama, memaksa para manajer untuk melakukan perencanaan. Jadi anggaran secara kuantitatif, biaya-biaya yang harus disusun oleh manajer, mau tidak mau ini memaksa manajer membuat suatu perencanaan untuk perusahaan minimal selama 1 tahun ke depan. Manfaat yang kedua, menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk memperbaiki pengambilan keputusan. Jadi, biasanya perusahaan bisa membuat anggaran setiap dalam 1 tahun itu, anggaran dibuat setiap 3 bulan, atau 4 bulan, atau per semester, per 6 bulan. Nah, nanti di pertengahan tahun, biasanya perusahaan akan melakukan evaluasi. Apakah anggaran-anggaran ini sudah berjalan? Apakah target-target yang diharapkan sudah terpenuhi? Nah, disinilah anggaran berfungsi untuk menyediakan informasi yang nanti ternyata pada pertengahan tahun di sini targetnya belum terpenuhi, ya, jadi bisa memperbaiki keputusan untuk melaksanakan anggaran 6 bulan yang tersisa agar targetnya bisa terpenuhi. Itu yang kedua. Manfaat yang ketiga adalah menyediakan standar evaluasi kinerja. Seperti yang sudah saya jelaskan, anggaran digunakan untuk melakukan evaluasi kinerja. Ketika perusahaan di sini sudah mampu memenuhi target yang sesuai dengan harapan, bisa dikatakan kinerjanya baik. Tetapi ketika perusahaan di sini belum mencapai target yang diharapkan, maka perlu adanya evaluasi-evaluasi yang lebih mendalam. Ya, menemukan kendala, masalah yang dihadapi, dan solusinya apa. Itu. Yang keempat adalah memperbaiki komunikasi dan koordinasi antar divisi di dalam sebuah perusahaan. Diharapkan dengan ada anggaran, ya, maka di sini antar divisi di dalam sebuah perusahaan bisa melakukan koordinasi. Ketika divisi pemasaran di sini menyusun anggaran target penjualan selama 1 tahun ke depan, maka Departemen Produksi di sini akhirnya bisa menyusun anggaran untuk memenuhi target bagian pemasaran. Bagian produksi harus memproduksi berapa unit, dan untuk divisi-divisi lainnya. Begitu juga dengan divisi keuangan. Ketika melihat target anggaran yang dibuat oleh bagian pemasaran dan bagian produksi, maka divisi keuangan bisa menyusun anggaran-anggaran biaya selama 1 tahun ke depan. Seperti itu. Selanjutnya, di sini kita akan membahas pada akuntansi manajemen ini,
kita akan mempelajari yang namanya anggaran induk atau master budget. Apa itu? Rencana keuangan komprehensif bagi organisasi secara keseluruhan, biasanya untuk periode 1 tahun sesuai dengan tahun fiskal perusahaan. Jadi, kalau anggaran induk atau anggaran ini disebut juga dengan perencanaan jangka pendek. Dia termasuk dalam unsur perencanaan jangka pendek. Anggaran induk di dalam sebuah perusahaan ya di sini terdiri dari 2 komponen utama, yaitu anggaran operasional dan anggaran keuangan. Apa itu akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Yang pertama dulu, anggaran operasional. Anggaran operasional mendeskripsikan aktivitas yang menghasilkan pendapatan bagi sebuah perusahaan, seperti penjualan, produksi, dan persediaan barang jadi. Anggaran operasional di dalam sebuah perusahaan terdiri dari 8 anggaran ini. Anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran pembelian bahan baku langsung, anggaran tenaga kerja langsung, anggaran overhead, anggaran beban penjualan dan administrasi, anggaran persediaan akhir barang jadi, dan anggaran harga pokok penjualan. Selanjutnya, sedangkan yang kedua, anggaran keuangan, merinci aliran masuk dan keluar kas serta posisi keuangan secara umum. Anggaran keuangan terdiri dari anggaran kas, yaitu perkiraan aliran masuk dan keluar kas, dan anggaran neraca atau perkiraan neraca, posisi keuangan yang diharapkan pada akhir periode anggaran. Dari anggaran ini bisa kita pahami bahwa ternyata di dalam sebuah perusahaan untuk laporan keuangannya pun sudah direncanakan selama 1 tahun ke depan. Tapi yang perlu diingat ketika laporan keuangan itu sudah dipublikasi, itu berarti laporan keuangan yang sudah benar-benar terjadi, entah itu sudah sesuai dengan anggaran yang ditargetkan atau tidak. Pada kesempatan kali ini, saya lebih menekankan pada anggaran operasional. Anggaran keuangan bisa kalian pelajari pada saat mata kuliah penganggaran. Langsung saja kita akan membahas contoh soal dalam anggaran-anggaran operasional. Anggaran operasional yang pertama dulu, yaitu anggaran penjualan atau sales budget. Apa itu? Proyeksi yang disetujui komite anggaran yang menjelaskan penjualan yang diharapkan baik dalam satuan unit dan uang. Langsung saja kita masuk pada contoh soal. Misalkan Tesax Rex, sebuah restoran trendy yang menjual kaos dengan logo Tesax Rex, seekor dinosaurus yang melakukan beragam petualangan sambil memakan makanan Meksiko yang merupakan spesialisasi restoran tersebut. Ini adalah contoh anggaran penjualan di dalam sebuah restoran untuk penjualan kaosnya. Pada slide berikut akan saya contohkan anggaran penjualan di restoran tersebut, restoran Tesax tadi. Nah, bagaimana cara menentukan unit yang diharapkan untuk dijual? Di sini biasanya ditentukan oleh bagian pemasaran dengan melihat kondisi-kondisi tertentu. Ya, dengan melihat informasi dari tahun sebelumnya juga bisa. Dengan melihat kondisi di lapangan.
apa yang dibutuhkan konsumen. Musimnya sekarang apa? Seperti itu. Ini adalah contoh anggarannya untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2008. Bisa dilihat pada tabel perusahaan dalam 1 tahun membuat 4 kali anggaran, artinya perusahaan membuat anggaran untuk 3 bulanan. Bisa kalian lihat ada 3 bulan pertama sampai 3 bulan keempat, ya, kuartal. Kuartal pertama perusahaan menganggarkan penjualan 1000 unit, kuartal kedua 1200, kuartal ketiga keempat bisa dibaca totalnya 5.700. Harga jual dalam 1 tahun sama $10, maka dalam bentuk satuan uang, anggaran penjualan yang diharapkan, pendapatan yang diharapkan adalah untuk kuartal pertama 10.000, kuartal kedua $12.000, kuartal ketiga 15.000, kuartal keempat 20.000, total selama 1 tahun anggaran penjualan yang diharapkan adalah $57.000. Setelah membuat anggaran penjualan, perusahaan sudah tahu berapa unit yang harus dijual, berapa dolar yang harus diterima, maka langkah selanjutnya pasti perusahaan akan membuat yang namanya anggaran produksi. Untuk memenuhi target penjualan 5.700 unit ini, maka setiap 3 bulan ini harus memproduksi berapa unit? Ya, dalam 1 tahun harus memproduksi berapa unit? Untuk memenuhi setiap kuartal ini, 3 bulanan ini harus berapa unit yang diproduksi, maka tahap yang kedua akan kita bahas tentang analisis produksi. Anggaran produksi. Anggaran produksi adalah menjelaskan banyaknya unit yang harus diproduksi untuk memenuhi kebutuhan penjualan dan kebutuhan persediaan akhir. Anggaran produksi bisa kita cari dengan cara unit yang akan diproduksi sama dengan perkiraan penjualan unit, bisa dilihat pada slide sebelumnya, ditambah unit dalam persediaan akhir yang diinginkan oleh perusahaan, dikurangi unit dalam persediaan awal. Langsung saja kita lihat contohnya. Misalkan, Tesax Inc. tadi menjual kaos di tahun 2008 dengan anggaran penjualan seperti contoh sebelumnya. Kebijakan perusahaan mensyaratkan 20% penjualan kuartal berikutnya harus tersedia di persediaan akhir. Dan persediaan awal kaos tersebut untuk kuartal pertama tahun berjalan adalah 180. Anggaplah penjualan kuartal pertama tahun 2009 berikutnya diperkirakan sebesar 1.000 unit. Maka kita kerjakan dulu, tadi diketahui ya penjualan pada kuartal pertama untuk tahun 2009 sebesar 1.000 kaos. Persediaan awal pada awal tahun 2008, kuartal pertama di tahun 2008, ada 180 kaos. Tadi persediaan akhir yang diharapkan adalah 20% dari penjualan kuartal berikutnya. Maka 20% dikali 1.200. Ini bisa kalian lihat 1.200 adalah anggaran penjualan pada kuartal kedua. Bisa dilihat di slide sebelumnya. Sama dengan 0,2 kita kali 1.200 adalah 240 kaos.
Jadi, persediaan akhir yang diinginkan pada kuartal pertama adalah 240 kaos. Selanjutnya, kita bisa mengerjakan anggaran produksinya. Bisa dilihat laporan 2, T-Sax anggaran produksi untuk tahun berakhir 31 Desember 2008. Tadi caranya adalah penjualan, kita tambah persediaan akhir yang diinginkan, kita kurangi dengan persediaan awal. Itu adalah anggaran produksi. Penjualan sudah diketahui pada slide sebelumnya. Ya, kuartal pertama adalah 1000, kuartal kedua 1200, kuartal ketiga 1500 unit, kuartal keempat 2000 unit, totalnya 5700. Persediaan akhir yang diinginkan adalah 20% dari penjualan kuartal berikutnya. Tadi pada kuartal pertama adalah 20% kita kali dengan 1200. Kita dapat 240. Nah, untuk persediaan akhir pada kuartal kedua, berarti yang 300 ini bisa kita peroleh dari 20% dikali 1500. 20%-nya. Kuartal ketiga, persediaan akhirnya adalah 400, diperoleh dari 20% kita kali 2000. Sedangkan kuartal keempat, persediaan akhirnya adalah 200, bisa kita peroleh dari 20% kali perkiraan penjualan pada awal tahun 2009. Tadi perkiraannya adalah 1000. Berarti 20% kita kali 1000 sama dengan 200 unit. Jumlah kebutuhannya berarti tinggal kita tambah. 1000 tambah 240, 1240. Begitupun selanjutnya. Kita tambah sampai dengan kuartal keempat. Ya, untuk persediaan awalnya tadi sudah kuartal pertama sudah diketahui. Dianggap persediaan awal pada kuartal pertama tahun 2008 adalah 180. Ini sudah diketahui di dalam soal pada slide sebelumnya. Sedangkan pada kuartal kedua adalah 240. Dapat dari mana? Ingat, di dalam akuntansi persediaan akhir pada periode sebelumnya menjadi persediaan awal pada periode berikutnya. Jadi 240 adalah persediaan akhir dari kuartal yang pertama. Begitupun selanjutnya, kuartal ketiga, persediaan awalnya adalah 300 dari persediaan akhir kuartal kedua. Kuartal keempat, persediaan awalnya adalah 400. Seperti itu. Maka, unit yang diproduksi pada kuartal pertama tinggal jumlah kebutuhan kita kurangi 180 dapat 1060. Begitupun dengan contoh pada kuartal kedua, ketiga, dan keempat. Nah, sedangkan untuk dalam 1 tahun bisa kita total. Tadi penjualan 1000 ditambah 1200 ditambah 1500 ditambah 2000 adalah 5700 unit dalam 1 tahun anggaran penjualannya. Kalau persediaan akhir tinggal kita ambil pada persediaan akhirnya. Ya, sama juga jumlah kebutuhannya berarti 5700 ditambah 200, 5900. Persediaan awalnya berarti kita ambil dari persediaan awal kuartal pertama, ya kan? 180, totalnya adalah 5720. Kalau kalian ingin mengecek perhitungan, bisa, yaitu 5720 mau kita rumuskan secara menurun,
seperti ini, ataupun ditambah per kuartal, harusnya hasilnya sama-sama 5.720 untuk anggaran produksi. Setelah kita menentukan anggaran produksi, perusahaan sudah tahu, oh ternyata setiap kuartalnya sekian unit untuk kita produksi. Maka anggaran berikutnya, agar tidak terjadi kelebihan stok bahan baku, kita bisa menganggarkan pembelian bahan baku langsung. Ya, pembelian bahan baku langsung. Dari sini kita untuk memenuhi anggaran pembelian itu untuk memenuhi produksi kuartal pertama yang 1060, berarti kira-kira aku harus beli bahan baku langsungnya itu berapa unit? Nah, kita langsung pada slide berikutnya. Anggaran pembelian bahan baku langsung. Jadi khusus bahan baku langsung. Kenapa? Nanti bahan penolongnya bisa kita hitung pada anggaran biaya overhead pabriknya. Anggaran pembelian bahan baku langsung menyatakan jumlah dan biaya bahan baku yang dibeli tiap periode. Jadi berapa unit dan berapa rupiah paling tidak yang harus dikeluarkan perusahaan untuk membeli bahan baku. Jumlahnya bergantung pada perkiraan penggunaan bahan baku dalam produksi. Jadi satu unit itu membutuhkan berapa bahan baku, ya, dan persediaan bahan baku yang dibutuhkan perusahaan. Pembelian bahan baku langsung bisa kita peroleh dari bahan baku langsung yang dibutuhkan untuk produksi, ditambah bahan baku langsung yang diinginkan dalam persediaan akhir dikurangi bahan baku langsung dalam persediaan awal. Jadi kalau persediaan akhir itu rumusnya selalu ditambah, kalau persediaan awal selalu dikurang. Kalau kita perhatikan hampir sama dengan ketika kita menentukan anggaran produksi. Langsung saja. Anggaplah kaos berlogo Tesax tadi ya dengan contoh yang sama. Jadi saya dalam contoh sampai slide terakhir adalah contoh terusan membutuhkan dua jenis bahan baku, yaitu kaos polos seharga $3 dan tinta untuk cetakan seharga $0,20 per ons. Kalau kaos berarti $3 per kaos. Dalam satuan unit, pabrik membutuhkan 1 kaos dan 5 ons tinta untuk tiap kaos berlogo yang diproduksi. Kebijakan perusahaan memiliki 10% dari kebutuhan produksi bulan berikutnya atau kuartal berikutnya dalam persediaan akhir mereka. Asumsikan pabrik memiliki 58 kaos polos dan 390 ons tinta pada 1 Januari. Kuartal pertama kita bisa melihat ya, diketahui tadi unit yang diproduksi adalah 1060. Itu dapat dari slide sebelumnya, silahkan dilihat pada anggaran produksi di kuartal pertama. Maka tadi dikatakan bahwa satu kaos ya membutuhkan satu kaos berlogo membutuhkan 1 kaos polos dan 5 ons tinta. Sedangkan anggaran produksi untuk kuartal pertama 1060, maka bahan baku langsung yang dibutuhkan adalah 1060 kaos dan 5.300 ons tinta. Bisa kita dapat dari 5 dikali 1060. Satu kaos membutuhkan 5 ons tinta. Persediaan awal diketahui 58 kaos dan 390 ons tinta. Selanjutnya, asumsikan persediaan akhir di kuartal keempat tahun 2008 adalah 106 kaos polos dan 530 ons tinta. Sudah diketahui untuk persediaan akhirnya. Maka penyelesaiannya adalah
Kita mulai pada anggaran pembelian bahan baku langsung yang pertama, yaitu kaos. Bisa dilihat pada slide ini, ya, pada tabel. Yang pertama adalah kaos polos, ya. Unit yang diproduksi dulu, ini kita tahu dari anggaran produksi, ya kan? Dari perhitungan tadi kita peroleh di kuartal pertama, ya, anggaran yang diproduksi adalah 1060 sampai dengan kuartal keempat sebesar 1800, totalnya 5720. Bahan baku langsung per unit, ini kita dapat dari soal, tadi dikatakan satu kaos berlogo membutuhkan satu kaos polos. Jadi, kebutuhan produksinya tinggal kita kalikan unit yang diproduksi kita kali dengan bahan baku yang dibutuhkan untuk per unit. Maka kebutuhan produksinya adalah kuartal pertama 1060 dikali 1, 1060, hasilnya kebetulan sama. Di kuartal kedua juga 1260, kuartal ketiga 1600 juga kita kali dengan satu kaos. Ya, kuartal keempat di sini adalah 1800 kita kali 1. Dan pada 1 tahun berarti tinggal kita kalikan, mau kita kalikan ke bawah, hasilnya akan sama dengan kalau kita tambahkan kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, dan kuartal 4. Hasilnya akan sama-sama 5720 kalau ingin mengecek perhitungan. Tadi persediaan akhir yang diinginkan dari soal ada kebijakan perusahaan menginginkan persediaan akhirnya 10% dari kebutuhan produksi kuartal berikutnya, ya, kuartal berikutnya. Nah, maka pada kuartal pertama persediaan akhirnya adalah 10% kita kali dengan 1260 dapat 126. Begitupun juga dengan kuartal kedua, berarti ini didapat dari 10% kita kali 1600, yaitu 160. Kuartal ketiga 10% kita kali dengan 1800, dapat 180. Sedangkan kuartal keempat sudah diketahui dalam soal, yaitu 106. Nah, kalau kita ingin menulis selama 1 tahun periode, maka yang dimasukkan hanya persediaan di akhir kuartal keempat saja, karena kan persediaan akhir. Lalu kita bisa mencari jumlah kebutuhan. Jumlah kebutuhan tadi adalah kebutuhan produksi, kita tambah persediaan akhir. Ya, maka pada kuartal pertama 1060 ditambah 126, hasilnya 1186. Kuartal kedua 1260 ditambah 160, hasilnya 1420. Kuartal ketiga 1600 ditambah 180, hasilnya 1780. Kuartal 4 1800 ditambah 106, hasilnya 1906. Dalam 1 tahun tinggal kita tambahkan kebutuhan produksi dalam 1 tahun dengan persediaan akhirnya, yaitu 5720 ditambah 106. Hasilnya 5826. Ini akan sama ketika jumlah kebutuhan kuartal pertama kita tambah dengan kuartal berikutnya, ya, kita tambah kuartal 2, 3, dan 4. Hasilnya harusnya sama, yaitu 5826. Lalu persediaan awal pada kuartal pertama 58 sudah kita ketahui dari soalnya. Ya, lalu ingat persediaan akhir pada kuartal sebelumnya akan menjadi persediaan awal pada kuartal berikutnya. Maka pada kuartal kedua persediaan awalnya adalah 126. Kuartal ketiga persediaan awalnya adalah 160. Kuartal keempat persediaan awalnya adalah 180. Kalau ingin menuliskan dalam 1 tahun, cukup kita tuliskan persediaan awal pada awal tahun atau pada kuartal pertama. Maka bahan baku langsung yang perlu kita beli, jumlah kebutuhan ditambah dengan persediaan awal.
Maka pada kuartal pertama kebutuhan bahan baku yang harus dibeli adalah 1186, kita kurangi 58, hasilnya 1128. Kuartal kedua 1420 dikurangi 126, hasilnya 1294. Kuartal ketiga 1780, kita kurangi 160, hasilnya adalah 1620. Dan kuartal keempat 1906, kita kurangi 180, hasilnya adalah 1726. Nah, untuk mencari bahan baku dalam 1 tahun, cukup jumlah kebutuhan dalam 1 tahun yaitu 5.826, kita kurangi 58, hasilnya 5768 ini. Ini akan sama jika kuartal bahan baku yang langsung dibeli kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, dan kuartal 4 ditambahkan, hasilnya akan sama 5.768. Kalau ingin mengecek perhitungan kalian benar atau salah. Nah, sedangkan biaya per kaos polos tadi diketahui di dalam soal bahwa dalam satu kaos di sini harganya adalah $3. Ya, selama 1 tahun, berarti sama dari kuartal 1, 2, 3, dan 4. Maka jumlah pembelian kaos polos tinggal kita kalikan dengan bahan baku yang harus dibeli. Berarti di kuartal pertama 1128 dikali 3, hasilnya $3.384. Kuartal kedua 1.294 dikali $3, hasilnya $3.882. Kuartal ketiga 1.620 dikali $3, hasilnya $4.860. Kuartal keempat 1.726 dikali 3, hasilnya 5.178. Kalau ingin menghitung dalam tahun, maka cukup 5.768 dikali 3. Kalau ingin ngecek, ya hasilnya adalah 17.304. Kalau ingin ngecek, berarti mau dikalikan ke bawah, atau kuartal 1 ditambah dengan kuartal 2, ditambah dengan kuartal 3, ditambah dengan kuartal 4, hasilnya akan sama, Rp17.304. Itu untuk perhitungan pembelian bahan baku kaos polos. Selanjutnya kita akan menghitung bahan baku langsung yang kedua, yaitu tinta. Sama seperti pada bahan baku kaos, caranya adalah sama. Yang pertama adalah unit yang kita produksi. Ya, bisa dilihat dari anggaran produksinya di slide ke sebelumnya. Ya, pada kuartal pertama sampai kuartal keempat dan juga dalam 1 tahun. Bahan baku langsung yang dibutuhkan per kaos, tadi di soal diketahui 1 kaos membutuhkan 5 ons tinta. Oleh karena itu, untuk kebutuhan produksi kita peroleh dari 1060 dikali dengan 5. Karena 1 kaos aja butuh 5 ons tinta. Berarti kalau 1060 berapa? 1060 kita kali 5 sebesar 5.300. Kuartal kedua 1260 kita kali 5 juga 6.300. Ini tetap kuartal ketiga 1.600 kita kali 5 8.000. Kuartal keempat 1.800 kita kali 5 9.000. Totalnya adalah 28.600. Mau dikali ke bawah atau kita tambahkan, hasilnya harusnya sama. Sama-sama 28.600. Tadi persediaan akhir yang diinginkan adalah 10% dari kebutuhan produksi. Ya, berarti persediaan akhirnya adalah 10% dari kebutuhan produksi. Berarti untuk yang kuartal pertama
10% kita kali dengan 6.300 kebutuhan produksi pada kuartal berikutnya. Ya, hasilnya adalah 630. Kuartal kedua berarti 10% kita kali dengan 8.000. Hasilnya adalah 800. Kuartal ketiga 10% kita kali dengan 9.000, hasilnya adalah 900. Sedangkan kuartal keempat persediaan akhir sudah diketahui dalam soal, yaitu 530. Untuk dalam 1 tahun, maka yang perlu kita masukkan hanya pada persediaan akhir saja. Jumlah kebutuhannya, tinggal kebutuhan produksi kita tambah persediaan akhir yang diinginkan. 5.300 kita tambah 630, maka jumlah kebutuhannya 5.930. Kuartal kedua 6.300 ditambah 800, hasilnya 7.100. Kuartal ketiga 8.000 ditambah 900, hasilnya 8.900. Kuartal keempat 9.000 ditambah 530, hasilnya 9.530. Untuk dalam 1 tahun 29.130 sama. Mau dijumlah ke bawah atau ke samping harusnya hasilnya adalah sama untuk ngecek perhitungan kalian. Persediaan awal pada kuartal pertama sudah diketahui dalam soal 390. Dan ingat, persediaan akhir pada kuartal pertama akan menjadi persediaan awal di kuartal berikutnya. Maka persediaan awal di kuartal kedua 630, persediaan awal pada kuartal ketiga 800 rupiah, persediaan awal pada kuartal keempat 900, maka persediaan awal di akhir tahun cukup kita masukkan pada persediaan awal pada awal tahun ini ya, jadi 390. Maka bahan baku langsung yang perlu dibeli adalah jumlah kebutuhan kita kurangi persediaan awal. Maka kuartal pertama 5.930 kita kurangi 390 dapat 5.540. Kuartal kedua 7.100 kita kurangi 630 dapat 6.470. Kuartal ketiga 8.900 dikurangi 800 dapat 8.100. Kuartal keempat 9.530 kita kurangi 900 dapat 8.630. Untuk 1 tahun tinggal kita kurangi ke bawah 130 kita kurangi 390 28.740. Kalau ingin mengecek berarti kalau kita tambahkan dari kuartal 1, 2, 3, dan 4 harusnya hasilnya juga 28.740. Nah, biaya per ons tinta tadi sudah diketahui di dalam soal dalam 1 tahun adalah 0,20. Maka jumlah biaya pembelian tinta per kuartal bisa kita peroleh dari 5.540 kita kali dengan 0,20. Bahan baku yang kita beli kita kali dengan biaya per onsnya. Kuartal pertama dapat 1.108. Lalu yang kuartal kedua 6.470 dikali 0,20. Kuartal ketiga 8.100 dikali 0,20 dapat 1.620. Kuartal keempat 8.630 kali 0,20 dapat 1.726. 28 untuk 1 tahun 28.740 kita kali 0,20 maka hasilnya 5.748. Kalau ingin ngecek kuartal 1 ditambah sampai dengan kuartal 4 di sini hasilnya harusnya juga sama sebesar 5.748. Maka anggaran pembelian langsung bahan baku langsung yaitu kaos dan tinta bisa kita tambahkan. Hasilnya adalah untuk kuartal pertama 4.492, ini dari 1.108 kita tambah dengan jumlah biaya pembelian kaos. Begitu juga dengan kuartal kedua,
ketiga, keempat, dan juga dalam 1 tahun. Untuk anggaran pembelian bahan baku. Setelah kita menentukan anggaran penjualan, unit yang harus diproduksi, bahan baku langsung yang harus dibeli, maka yang selanjutnya kita bisa menentukan anggaran tenaga kerja langsung. Kenapa nanti anggaran tenaga kerja tidak langsungnya bisa kita masukkan dalam anggaran biaya overhead pabriknya. Apa anggaran tenaga kerja langsung? Menunjukkan jumlah jam tenaga kerja langsung yang dibutuhkan dan biaya terkait yang berhubungan dengan jumlah unit dalam anggaran produksi. Jadi manfaatnya anggaran tenaga kerja langsung ini agar perusahaan memiliki informasi kira-kira berapa jam tenaga kerja langsung yang dibutuhkan untuk memproduksi barang sekian unit yang tadi kita hitung, dan berapa yang harus kita bayar biaya tenaga kerja langsungnya untuk menyelesaikan produksi tersebut. Nah, langsung saja terusan dari contoh TESAX. Berdasarkan contoh sebelumnya, jika suatu batch yang menghasilkan 100 kaos berlogo membutuhkan 12 jam tenaga kerja langsung, jadi 100 kaos membutuhkan 12 jam tenaga kerja langsung, maka waktu tenaga kerja langsung untuk menghasilkan 1 kaos berlogo adalah 0,12 jam. Itu kita peroleh dari 12 jam ini kita bagi 100 kaos, ya kan? Kalau 100 kaos aja membutuhkan 12 jam, berarti kalau 1 kaos ya 12 jam kita bagi 100. Diasumsikan tarif upah rata-rata yang dibayarkan kepada tenaga kerja langsung yang berhubungan dengan produksi kaos adalah $10 per jam. Maka anggaran tenaga kerja langsungnya adalah untuk laporan anggaran tenaga kerja langsung bisa kita lihat pada slide berikut. Nah, pada tabel bisa kita lihat bahwa yang dijadikan acuan untuk menganggarkan tenaga kerja langsung adalah unit yang diproduksi, di mana sudah kita hitung pada anggaran produksi. Untuk mengingatkan, ya, di kuartal pertama anggaran yang diproduksi adalah 1060 unit, anggaran di kuartal kedua 1260 unit, kuartal ketiga 1600 unit, kuartal keempat 1800 unit, dalam 1 tahun adalah 5720 yang kita peroleh tadi dari kuartal 1 kita tambah kuartal 2, kita tambah kuartal 3, dan kita tambah kuartal 4. Selanjutnya, jam tenaga kerja langsung per unit. Tadi di dalam soal kita sudah menghitung di mana untuk memproduksi 1 kaos berlogo ternyata membutuhkan 0,12 jam per unitnya, per kaosnya. Maka untuk kuartal 1, 2, 3, dan 4 adalah sama. Lalu jumlah dari sini kita bisa menghitung jumlah jam yang dibutuhkan untuk setiap kuartal proses produksi. Bisa kita peroleh dari unit yang diproduksi, kita kali jam tenaga kerja langsung per unitnya. Jadi kuartal pertama kita peroleh dari 1060 kali 0,12 sama dengan 127,2. Lalu kuartal kedua 1260 kita kali 0,12 hasilnya 151,2. Kuartal ketiga 1600 kita kali 0,12 hasilnya adalah 192.
Dan kuartal keempat 1.800 kali 0,12 hasilnya adalah 216. Untuk mengetahui dalam hitungan 1 tahun, tinggal unit yang diproduksi dalam 1 tahun, kita kalikan jam tenaga kerja per unitnya. Kita peroleh 686,4. Atau kalau ingin mengecek perhitungan kita benar, kita coba tambahkan jumlah jam yang dibutuhkan dalam kuartal 1, ditambah kuartal 2, ditambah kuartal 3, ditambah kuartal 4. Hasilnya harusnya sama-sama 686,4 dalam 1 tahun. Rata-rata upah per jam sudah diketahui di dalam soal pada slide sebelumnya, yaitu $10. Jadi sama semuanya. Ya, maka jumlah biaya tenaga kerja langsung bisa kita peroleh dari jumlah jam yang dibutuhkan kita kali dengan upah per jamnya. Maka pada kuartal 1 tinggal 127,2 kita kali 10, hasilnya adalah $1.272. Kuartal 2 151,2 kita kali dengan 10, hasilnya adalah $1.512. Kuartal ketiga 192, kita kali dengan 10, hasilnya adalah $1.920. Kuartal ketiga 216, kita kali 10, hasilnya adalah 2.160. Untuk ingin mengetahui jumlah biaya tenaga kerja langsung dalam 1 tahun, tinggal jumlah jam yang dibutuhkan dalam 1 tahun kita kali dengan upah per jamnya, yaitu $10. Maka hasilnya 6.864. Kalau ingin mengecek perhitungan kita benar atau salah, tinggal kita kalikan jumlah biaya tenaga kerja setiap kuartal. Kuartal 1 ditambah kuartal 2, ditambah kuartal 3, dan ditambah kuartal 4. Hasilnya harusnya sama, yaitu sebesar $6.864 untuk perhitungan anggaran tenaga kerja langsung. Anggaran overhead menunjukkan biaya yang diharapkan dari semua komponen produksi tidak langsung. Ya, di dalamnya mungkin bisa bahan penolong, biaya tenaga kerja tidak langsung, ataupun biaya-biaya overhead lainnya. Dengan meneruskan contoh restoran Texas, ya, tarif overhead variabel adalah $5 per jam tenaga kerja langsung. Dia menggunakan dasar tenaga kerja langsung untuk menghitung biaya overhead-nya. Overhead tetap dianggarkan sebesar $6.580. Ingat, karena perusahaan di sini membuat anggaran 4 kuartal, maka kita harus cari per kuartalnya, yaitu tinggal 6.580 kita bagi 4. Maka biaya overhead tetap per tahun adalah 1.645 per kuartalnya. Langsung saja kita ke contoh laporannya. Bisa dilihat di depan, tadi karena tarifnya berdasarkan tenaga kerja langsung, maka yang kita jadikan acuan adalah anggaran tenaga kerja langsungnya. Tapi kalau berdasarkan, misalkan tarifnya adalah berdasarkan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, berarti biayanya yang akan kita jadikan acuan. Kebetulan ini jam tenaga kerja langsung. Dari kuartal 1 sampai kuartal 4, dari slide sebelumnya, dari anggaran tenaga kerja langsung tadi sudah diketahui jam tenaga kerja langsung yang dianggarkan. Bisa kalian lihat lagi untuk mengingat. Di kuartal pertama 127,2, kuartal kedua 151,2 jam, di kuartal ketiga 192 jam,
Di kuartal keempat 216 jam. Total per tahun jam tenaga kerja yang dianggarkan adalah 686,4. Bisa dilihat pada anggaran tenaga kerja langsung. Ya, saya ulangi lagi, yang kita masukkan adalah jam tenaga kerja langsung karena tarif overhead-nya berdasarkan tenaga kerja langsung. Tadi tarif overhead variabelnya adalah $5 per jam tenaga kerja langsung. Berarti sama semua. Maka overhead variabel yang dianggarkan tinggal jam tenaga kerja langsung dikali tarif overhead variabelnya. Berarti untuk kuartal pertama 127,2 dikali 5 hasilnya adalah 636. Kuartal kedua 151,2 kali 5 hasilnya adalah $756. Kuartal ketiga 192 dikali $5 hasilnya adalah 960. Kuartal keempat 216 kita kali $5 hasilnya 1080. Dalam per tahun bisa kita kalikan jam tenaga kerja per tahun dengan tarifnya dikali 5 atau bisa kita tambahkan kuartal 1 tambah kuartal 2 tambah kuartal 3 tambah kuartal 4. Hasilnya harusnya sama, mau dikalikan ke bawah atau kita jumlahkan ke samping, hasilnya sama-sama 3.432. Sedangkan overhead tetap yang dianggarkan, namanya saja tetap, berarti per kuartal anggaran overhead-nya akan tetap, ya, yaitu 1.645. Tadi diketahui dari soal ya, diperhitungkan, ya kan, diketahui overhead tetapnya per tahun 6.580, tinggal kita bagi 4, karena akan tetap dalam 4 kali anggaran. Maka jumlah overhead yang kita anggarkan tinggal overhead pabrik, overhead pabrik variabel yang dianggarkan kita tambah dengan overhead tetap pabrik yang dianggarkan. Berarti pada kuartal pertama tinggal 636 ditambah 1.645, hasilnya adalah 2.281. Kuartal kedua 756 ditambah 1.645 berarti $2.401. Kuartal ketiga 960 ditambah 1.645 sama dengan $2.605. Dan kuartal keempat 1.080 ditambah 1.645 hasilnya $2.725. Untuk menghitung jumlah overhead per tahun, tinggal overhead variabel dalam 1 tahun kita tambah dengan overhead tetap dalam 1 tahun. Mau dijumlah ke bawah atau dijumlahkan ke samping seperti biasa, ya, kalau ingin mengecek hasilnya harusnya adalah sama-sama $10.012. Itu untuk anggaran overhead. Kita langsung ke anggaran operasional lainnya. Anggaran selanjutnya yang kita pelajari adalah anggaran persediaan barang jadi akhir. Apa itu? Kita lihat anggaran persediaan akhir barang jadi memberikan informasi yang dibutuhkan untuk neraca dan juga bertindak sebagai input penting untuk persiapan anggaran harga pokok penjualan. Nah, dari anggaran persediaan barang jadi akhir ini kita menjadi tahu satu barang jadi menghabiskan berapa biaya produksi yang dibutuhkan. Nah, ketika kita mengetahui biaya produksi per unitnya, kita akan bisa menentukan harga pokok penjualannya. Kita bisa menentukan harga untuk dijual. Langsung saja kita masuk pada contoh laporan anggaran persediaan barang jadi akhir pada slide selanjutnya. Ini adalah
Contoh laporan anggaran persediaan akhir barang jadi. Bisa kalian lihat pada slide bahwa dalam membuat anggaran ini kita bisa menghitung untuk per unit produknya. Nah, perlu diingat bahwa sebuah perusahaan manufaktur untuk memproduksi suatu barang pasti terdiri dari 3 komponen biaya. Yang pertama adalah biaya bahan baku. Ini terdiri dari bahan baku langsung dan bahan baku tidak langsung. Yang kedua adalah tenaga kerja, terdiri juga dari tenaga kerja langsung dan tidak langsung. Dan yang ketiga adalah overhead. Biaya bahan baku langsung dan tidak langsung pencatatannya terpisah. Bahan baku tidak langsung seperti bahan penolong akan masuk ke dalam overhead. Begitu juga tenaga kerja langsung dan tidak langsung kita lakukan pencatatan terpisah. Tenaga kerja tidak langsung akan kita masukkan ke dalam biaya overhead. Nah, bisa dilihat pada laporan ya, diawali dengan biaya bahan baku langsung yang merupakan komponen utama dari biaya produksi. Kita lihat pada laporan bahan baku langsung adalah $3. Tadi ini adalah harga satu kaos. Ingat, bisa kalian lihat pada laporan anggaran bahan baku langsung bahwa satu kaos berlogo membutuhkan satu kaos polos yang harga kaos polosnya adalah $3 per kaos, ya. Ditambah 0,2 dikali 5 ons. Ini juga merupakan dari anggaran bahan baku langsung, yaitu berupa bahan baku tinta. Bisa kalian lihat pada slide di awal, tinta ya harganya adalah 0,2 per ons. Sedangkan satu kaos berlogo membutuhkan 5 ons tinta. Makanya pada laporan ini 0,2 kita kali 5 ons. Hasilnya adalah 4. Ya, jadi 3 ditambah 0,2 kali 5 ons adalah 1, berarti 3 ditambah 1 sama dengan 4. Komponen yang kedua adalah tenaga kerja langsung. Bisa kalian lihat pada contoh anggaran tenaga kerja langsung. Kita ingat lagi di dalam soal di sini ditulis bahwa setiap menghasilkan satu kaos berlogo membutuhkan 0,12 jam tenaga kerja langsung, di mana tarif tenaga kerja langsung adalah $10 per jam. Oleh karena itu, pada laporan anggaran ini 0,12 jam tenaga kerja langsung kita kali $10, hasilnya adalah $1,20. Komponen yang ketiga adalah overhead. Kalian bisa melihat di slide laporan anggaran overhead. Ingat pada soal bahwa biaya overhead di sini terdiri dari overhead variabel dan tetap. Overhead variabel dihitung berdasarkan jam tenaga kerja langsung, di mana tarif biaya overhead variabel adalah $5. Sedangkan satu kaos membutuhkan 0,12 jam tenaga kerja langsung. Oleh karena itu, pada laporan anggaran ini 0,12 jam tenaga kerja langsung kita kali $5. Hasilnya adalah $0,60. Overhead yang kedua adalah overhead tetap. Kalian bisa melihat pada soal kan diketahui bahwa dalam 1 tahun overhead tetapnya $6.580. Nah, terus bisa kalian lihat juga pada laporan anggaran overhead ya, bahwa
bisa kalian lihat pada anggaran tenaga kerja langsung bahwa dalam 1 tahun ternyata membutuhkan 686,4 jam tenaga kerja langsung. Oleh karena itu, kita mencari overhead tetapnya menggunakan tarif per jam tenaga kerja langsung. Kenapa? Karena dalam soal yang berhubungan dengan anggaran overhead, bahwa overhead dihitung berdasarkan jam tenaga kerja langsung. Maka 6.580 dibagi 686,4 jam tenaga kerja langsung, kita dapat tarif overhead tetap per jam tenaga kerja langsung adalah 9,59. Nah, lalu tadi satu kaos membutuhkan 0,12 jam tenaga kerja langsung. Maka biaya untuk satu kaos adalah 0,12 JTKL kita kali dengan tarif overhead tetapnya. Hati-hati ya, karena ini menghitung overhead tetap. Kita harus membuat tarif sendiri lagi berdasarkan jam tenaga kerja langsung. Jadi, tarifnya adalah 9,59, maka 0,12 jam tenaga kerja langsung kita kali 9,59, kita peroleh $1,15. Kemudian untuk biaya per unitnya tinggal kita tambah bahan baku langsung, kita tambah tenaga kerja langsung, kita tambah overhead variabel, kita tambah overhead tetap, hasilnya adalah $6,95. Maka anggaran persediaan akhir barang jadi adalah persediaan akhir 200 ini bisa kalian lihat pada anggaran produksi, di mana persediaan akhir pada tahun 2008 adalah 200, kita kali dengan biaya per unitnya, ya, yaitu $6,95, maka hasilnya untuk persediaan akhir kaos berlogo sebesar $1.390. Kita sudah dapat anggaran persediaan akhir barang jadi. Selanjutnya kita akan melihat contoh anggaran harga pokok penjualan. Apa itu? Adalah anggaran ini mengungkapkan harga yang diharapkan untuk barang yang akan dijual. Langsung saja kita masuk pada contoh laporannya. Laporan anggaran harga pokok penjualan untuk tahun berakhir 31 Desember 2008. Ya, ingat kita menghitung HPP yang dianggarkan dulu atau harga pokok produksi. Tadi saya katakan, ingat yang namanya harga pokok produksi terdiri dari 3 biaya. Ada bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan juga overhead, ya, baik overhead tetap plus overhead variabel. Yang pertama dulu, komponen yang pertama, bahan baku langsung. Bisa kita lihat pada laporan anggaran bahan baku langsung. Ya, kalau kita melihat bahwa anggaran produksi perusahaan kan 5.720 per tahun. Jadi bedanya anggaran persediaan barang jadi akhir dengan anggaran harga pokok penjualan adalah terlihat pada pengungkapannya. Kalau anggaran persediaan barang jadi akhir kita hitung secara per unit, kalau anggaran harga pokok penjualan kita hitung secara keseluruhan, total unitnya. Nah, kalau kita lihat pada anggaran produksi, bahwa anggaran dalam 1 tahun memproduksi 5.720 unit.
Maka untuk bahan baku langsungnya, yang pertama adalah 5.720 kita kali $3 harga kaos polosnya, ditambah 5.720 kita kali 5 ons tinta kali $0,20. Hasilnya 22.880. Sedangkan untuk tenaga kerja langsung yang digunakan bisa langsung kita melihat pada laporan tanpa menghitung dulu ya, pada laporan anggaran tenaga kerja langsung, laporan 4, yaitu 6.864. Yang overhead bisa kalian lihat pada laporan kelima, yaitu laporan anggaran overhead. Dalam 1 tahun, perusahaan mengeluarkan Rp10.012. Maka, total HPP atau harga pokok produksi yang dianggarkan tinggal kita tambah bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead. Hasilnya $39.756. Lalu, kita tambah dengan persediaan barang jadi awal. Kalau pada laporan-laporan sebelumnya, persediaan barang jadi awal adalah 180. Bisa kalian lihat pada laporan anggaran persediaan barang jadi akhir dan juga anggaran produksi. Kita kali biaya per unitnya $6,95. 6,95 bisa kalian lihat pada slide sebelumnya di laporan anggaran persediaan barang jadi. Hasilnya $1.251. Harga pokok produksi kita tambah persediaan barang jadi awal, maka kita peroleh yang namanya barang yang tersedia untuk dijual atau BTUD sebesar $41.007. Lalu kita kurangi barang jadi akhir, bisa langsung dilihat pada laporan anggaran persediaan jadi akhir. Di slide sebelumnya ini yaitu $1.390. Maka harga pokok penjualan yang dianggarkan sebesar $39.617. Ini adalah contohnya. Selanjutnya kita ke anggaran yang terakhir. Anggaran beban penjualan dan administrasi. Apa itu? Anggaran ini menguraikan pengeluaran yang direncanakan untuk aktivitas non-produksi. Hati-hati ya, kalau saya sudah pernah menjelaskan bahwa biaya berdasarkan fungsi pokok perusahaan bisa kita bagi menjadi biaya produksi, biaya pemasaran atau penjualan, biaya administrasi, dan umum. Kalau anggaran produksi sudah kita jelaskan pada laporan-laporan dari laporan anggaran produksi sampai tadi harga pokok penjualan, itu yang namanya anggaran biaya-biaya produksi. Sekarang kita menghitung non-produksinya, yaitu beban penjualan dan administrasi. Langsung saja, terbagi juga dalam komponen tetap dan variabel. Ya, jadi untuk anggaran penjualan ada yang bersifat variabel dan ada yang bersifat tetap. Begitupun juga biaya administrasi ada yang bersifat tetap dan variabel. Ini adalah contoh dari laporan anggaran beban penjualan dan administrasi. Karena penjualan, yang pertama kita masukkan adalah penjualan per unit yang direncanakan. Bisa kalian lihat di soal
di laporan yang pertama, yaitu anggaran penjualan, ya kan? Kita bisa melihat bahwa pada anggaran penjualan per kuartal membutuhkan sama ya, kalau bisa kalian cek ya, yang kuartal pertama 1000, kuartal kedua 1200, kuartal ketiga 1500, kuartal keempat 2000, total penjualannya adalah 5700. Lalu, ini adalah contohnya. Misalkan beban penjualan dan administrasi yang bersifat variabel per unitnya. Misalkan 0,10, ini hanya contoh, tidak ada di soal. Ya, untuk 1 tahun sama semua, maka tinggal kita kalikan. 1000 kita kali 0,10, hasilnya adalah 100 untuk jumlah beban variabel. Kuartal kedua 1200 kita kali 0,10 juga, hasilnya $120. Kuartal 3 1500 kita kali 0,10, hasilnya $150. Kuartal keempat 2000 kita kali 0,10, hasilnya $200. Kalau mau cari per tahun, tinggal kita tambahkan kuartal 1 tambah kuartal 2 ditambah kuartal 3 tambah kuartal 4, hasilnya $570, atau bisa juga 5.700 ini kita kali 10, hasilnya akan sama. Lalu untuk pengeluaran yang bersifat tetap untuk penjualan dan administrasi, misalkan ada gaji, ada biaya utilitas, ada biaya iklan, penyusutan, asuransi, ini adalah contoh, tidak ada di soal. Berarti langsung kita tambahkan dengan jumlah beban variabel. Ya, maaf ya, jadi tetap kita tambahkan dulu untuk biaya tetap ya. Ini adalah total dari semua biaya tetap yang terdiri dari gaji, utilitas, iklan, penyusutan, dan asuransi. Baru untuk jumlah beban penjualan dan administrasi, tinggal kita tambahkan beban variabel ditambah beban tetap. Berarti 100 ini kita tambah dengan 1720, kita dapat $1.820 pada kuartal 1. Begitupun kuartal 2, 120 kita tambah $1.820, maka kita dapat $1.940. Kuartal 3 berarti 150 kita tambah 2.420, maka kita peroleh sebesar $2.570. Untuk kuartal keempat adalah 200 kita tambah dengan 2.120, maka kita peroleh sebesar $2.320. Kalau per tahun tinggal kuartal 1 kita tambah kuartal 2, kita tambah kuartal 3, kita tambah kuartal 4. Hasilnya 8.650, atau kalau ingin mengecek berarti bisa juga 570 kita tambah 8.080 ya, biaya-biaya per tahun kita dapat sebesar 8.650 kalau ingin mengecek kebenarannya. Nah, itu adalah contoh-contoh anggaran operasional di dalam sebuah perusahaan. Nah, untuk anggaran keuangan, kalau ingin mempelajari, ya, nanti akan kalian pelajari pada mata kuliah anggaran. Nah, sekian pembahasan untuk anggaran, perencanaan, dan pengendalian pada akuntansi manajemen. Kurang lebihnya mohon maaf, silahkan dipelajari dan ditanyakan ketika kalian mengalami kesulitan untuk memahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dipahami ya Bapak Ibu? Bisa, Pak. Oh baik. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, bisa kita akhiri. Untuk absensi sudah saya absen semuanya yang hadir di Zoom ini. Terima kasih, Baik, Pak. sama-sama Bapak Anja.
Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung pada malam hari ini. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.